I can't explain. I got a feeling that I can't erase. Just a feeling that I won't leave behind. Because it's something that it's on my mind. I guess it goes like na 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 na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen Strategis. Di sini kami akan menyampaikan hasil wawancara kami terhadap UMKM Opabox. Saya Rahmi Reza Sersanti. Saya Mary Oktania. Saya Rifa Aini. Saya Rana Bertini. Saya Fikri Pratama. Saya Rina Febriciania. Saya Salsa Oktari Masuci. Saya Ridu Putra Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saltari Masuci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep manajemen strategis yang ada pada Opabox. Konsep manajemen strategis yang ada pada UMKM Opabox melibatkan proses untuk menentukan tujuan organisasi dan bagaimana mencapainya. Proses ini melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal, formulasi strategis, implementasi strategis, dan evaluasi. Pentingnya manajemen strategi bagi UMKM adalah agar UMKM Opabox tersebut dapat bertahan dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Proses manajemen strategis yang ada pada UMKM Opabox melibatkan langkah-langkah seperti analisis lingkungan internal, eksternal, dan formulasi strategis, implementasi strategi, dan evaluasi. Dengan demikian, UMKM Opabox dapat menetapkan tujuan organisasi, mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan tersebut, menerapkan strategi yang diformulasikan dan mengevaluasi kinerja strategis tersebut untuk memastikan keberhasilan pada Opabox dan pertumbuhan usahanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa ini akan menjelaskan tentang bagaimana visi, misi, tujuan serta falsafah yang ada di Opabox. Visi Opabox menjadikan Opabox sebagai UMKM yang menyediakan menu makanan dan minuman yang sehat dan berkualitas serta dapat mencapai target pemasaran. Misi Opabox: 1. Menyediakan berbagai variasi menu makanan dan minuman yang sehat dan berkualitas. 2. Memberikan kualitas pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Tujuan Opabox: untuk menghadirkan menu makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mencapai target pemasaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Reza Sersanti. Di sini saya akan menjelaskan proses manajemen strategis yang ada pada Opabox, yaitu yang pertama penetapan tujuan dan visi, kedua analisis lingkungan, ketiga penetapan strategi, keempat monitoring dan evaluasi, kelima perubahan dan adaptasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Oktania. Baiklah, saya akan menjelaskan lingkungan internal dan eksternal pada Opabox. Lingkungan internal pada Opabox yaitu evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan internal seperti kapasitas operasional, keunggulan produk, atau keterampilan tim manajemen. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal. Opabox melakukan analisis pasar yang mendalam, termasuk tren industri, perilaku konsumen, dan aktivitas pesaing. Ini membantu mereka memahami tantangan dan peluang pasar mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Fikri Pratama akan menjelaskan mengenai analisis SWOT pada UMKM Opabox. Yang pertama, strength. Makanan dan minuman yang disediakan oleh Opabox bisa tahan lama selama makanan dan minuman itu disimpan di dalam kulkas. Yang kedua, memiliki banyak varian menu makanan dan minuman yang hits dan populer di kalangan remaja. Yang kedua, ada awareness. Makanan dan minuman Opabox jika tidak disimpan di dalam kulkas tidak akan bertahan lama. Untuk menu makanan, tidak semua usia bisa mengkonsumsinya. Yang ketiga, opportunity. Menu makanan dan minuman yang disediakan oleh Opabox banyak disukai oleh kalangan remaja. Harga setiap menu makanan dan minuman sangat terjangkau di kalangan remaja dan masyarakat. Yang keempat, trade. Banyaknya UMKM lain yang meniru menu makanan dan minuman yang disediakan oleh Opabox
dan naiknya harga bahan baku sehingga sulit untuk memasarkan produk. Baiklah, saya Rina Febrisiania akan menjelaskan bagaimana Opabox menerapkan implementasi yang dibuatnya, yaitu implementasi pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Opabox adalah melaksanakan kegiatan PKM ini yang telah dilakukan dengan jadwal tertentu. Pelaksananya sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan dibuka oleh pemilik usaha dan pewawancara. Yang kedua, penyajian materi. Yang ketiga, sosialisasi mengenal pelatihan soft skill dalam meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat, penutup atau dokumentasi. Baiklah, saya yang berdiri akan menjelaskan bagaimana evaluasi strategi yang dilakukan oleh Opabox. Evaluasi strategi yang dilakukan oleh Opabox melibatkan beberapa langkah penting. Proses evaluasi strategi dimulai dengan meneliti dasar-dasar yang mendasari strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Selain itu, Opabox juga berfokus pada penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi dan rasa yang lezat dalam minuman makanan mereka dengan tujuan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dalam evaluasi strategi perusahaan secara umum, hal perlu dievaluasi meliputi pencapaian, penjualan, tingkatan profitabilitas perusahaan, margin, dan aspek yang relevan dengan kesuksesan strategi bisnis yang diterapkan. Perkenalkan, nama saya Dr. Ramadhani. Inovasi apa saja yang dilakukan Opabox untuk membuat strategi berikutnya? Inovasi yang dilakukan oleh Opabox untuk mengembangkan strategi baru, mereka dapat mencakup beberapa aspek seperti pengembangan produk, pengalaman pelanggan, strategi pemasaran, optimisasi operasional, ekspansi pasar, kemitraan dan aliansi, keberlanjutan dan CSR, adaptasi teknologi. Sekian hasil wawancara kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.